segala yang halal itu sudah nyata, dan semua yang haram itu juga sudah nyata. Wa bainahuma, antara halal dan haram keduanya urusan yang mutasyabihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita beriktikaf menunggu masuk waktu Isya, mari sama-sama kita mengulang kaji hal-hal yang biasa dalam kita alami kehidupan ini, untuk agar lebih pasti dalam kehidupan kita tidak terawang-awang antara kebenaran dengan keraguan. Dalam sebuah hadis bersumber dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutashabbahat la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa syubhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati kara'en yar'a haulal hima yushiku ayyuwaqi'ahu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatun idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Terjemahan hadis tersebut bersumber daripada Nu'man bin Bashir. Segala yang halal itu sudah nyata, dan semua yang haram itu juga sudah nyata. Wa bainahuma, antara halal dan haram keduanya urusan yang mutasyabihat. Kebanyakan manusia tidak tahu terhadap urusan-urusan mutasyabihat itu apakah halal atau haram. Kalau sudah terang kepadanya bahwa itu dari sumbernya, caranya sehingga dimilikinya, apakah itu halal, itu bukan lagi mutasyabihat. Ada di antara manusia sesuatu itu yang coba-coba, yang kadang-kadang ia tidak tahu boleh atau tidak boleh, atau tasyabuhnya, sumber asalnya dari mana, kemudian bolehkah aku untuk menggunakannya. Dan itulah yang urusan-urusan yang tasyabuh, tidak hanya pada masalah harta, termasuk pada masalah-masalah lain.
seperti pada masalah hubungan antara seseorang dengan laki-laki perempuan yang kita kadang-kadang meragukan apakah ia itu muhrim kita atau bukan, apakah boleh kita bergaul dalam batas sedemikian itu atau tidak boleh. Batas mana yang sudah kita yakin bahawa di situ memang ada batas-batas diberikan oleh agama, maka itu bukan dalam kategori lagi mutasyabihat. Maka siapa yang membersihkan jiwanya dari segala yang mutasyabihat, istabra'a lidinihi wa irdihi, ia telah mampu membebaskan dirinya demi untuk kesucian agamanya, akidahnya, tauhidnya, wa irdihi, dan kemuliaan serta harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, namun siapa yang ia tetap nekat masuk dalam lingkaran syubhat, qara'an yar'a haulal hima, itu persis kata Rasul seperti seorang pengembala yang ia mengembala ternaknya pada sekitar tempat yang membahayakan, di sekitar daripada sebuah sumur, yang sumur itu bisa andai kata jatuh ke dalamnya ia masuk dalam bahaya. Maka kalau dia main di sekitar demikian, yushiku ayyuwaqi'a, sangat-sangat besar kemungkinan ia akan bisa jatuh ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ingatlah setiap raja itu punya batasan dan punya kategori dari atas dia itu yang membahayakan, punya rambu-rambu. Ala inna himallah fil ardihi maharim, ingatlah kata Rasul bahwa batas Allah, bahwa sumur yang membahayakan yang Allah beri batas kepada hambanya di dunia ini adalah segala apa yang diharamkan. Sesuatu yang menjurus kepada yang haram, itulah batasnya. Itulah daripada benteng yang harus dihindari, jangan masuk dalam wilayah itu. Andai kata kita punya ternak, jangan main dekat sumur yang membahayakan, yang telah merupakan batas Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghah, taulah di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Iza saluhal jasadu kulluh, segumpal darah itu apabila ia baik, maka baiklah tubuh seluruhnya. Dan apabila dia rusak, rusaklah tubuh seluruhnya. Ala wahyal qalb, taulah segumpal darah itu adalah hati yang Allah berikan, yang hati itu merupakan kendali dan raja bagi setiap jasad yang memilikinya. Tengku-tengku kaum muslimin, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, dari hadis ini menunjukkan bahawa kemampuan orang untuk mampu menghindar dan melepaskan diri daripada sesuatu yang masih samar-samar, yang masih enggak jelas halal, enggak jelas haram, itu sangat ditentukan kepada kemampuan batin, yaitu hatinya. Kekuatan hati yang ada di dalam jiwanya, andai kata mampu dia mendidik hatinya untuk melihat secara jelas bahwa akibat daripada dekatnya dengan batas yang telah digariskan oleh Allah haram,
besar kemungkinan hati ini akan mau menjauh dan melepaskan diri daripada yang haram tersebut. Kalau ini kita hubungkan kepada harta yang kita miliki, potensi yang paling besar kita berada di dalam lingkaran syubhat. Walaupun tidak tegas kita katakan haram, adalah pada sesuatu pemilikan yang di situ punya hak yang rame-rame di dalamnya. Satu pemilikan yang punya hak rame-rame, andai kata itu berhimpun orang-orang yang mutlak tasarruf, yang diawali dengan sebuah akad, itu akan kecil kemungkinan terjadi syubhat di dalamnya tentang lebih kurang pengambilan hasil atau manfaat, atau harta syirkah atau harta perkongsian. Tapi satu harta perkongsian yang tidak diawali oleh sebuah ikatan akad dan kebersamaan serta dengan kerelaan daripada pemilik-pemiliknya, bahkan pemiliknya tak pernah tahu berapa nilainya hak dia di dalam, tapi dia yakin bahwa dia punya hak di situ, akan terjadi potensi syubhat lebih besar, melambatkan dan menyia-nyiakan serta tidak mempercepat penyelesaian harta peninggalan orang mati ada dalam bingkai ini. Seorang sudah meninggal dunia, kita tahu bersama peninggalannya setelah dituntaskan daripada hak daripada orang-orang yang masih hidup, yang itu masih ada sangkut paut dengan orang mati itu yang harus diselesaikan karena hak material, terutama hak benda yang ia itu sifatnya formil, legal, bukan hak benda orang lain dalam konteks taubat yang diambil dengan tidak legal. Maka barulah tinggal milik syirkah, milik bersama, milik rame-rame, milik kolektif di dalamnya ahli waris. Sedangkan hak ahli waris di dalamnya hak yang berbeda jumlah, bagian yang sangat bervariasi yang halal untuk dimakan oleh masing-masing ahli waris. Maka andai kata dimakan di situ lebih daripada haknya, dijual, dimanfaatkan segala macam lebih daripada haknya, maka itu adalah tidak halal baginya. Misalnya seorang ayah meninggal anaknya, hak bagi si ayah, andai kata si mati itu meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, dan ada pasangannya istri, ayah hanya punya hak hanya 1/6 yang ditinggalkan. Makan lebih daripada 1/6 itu tidak halal. Bagaimana supaya halal? Minta izin sama masing-masing hak yang dimiliki oleh yang beberapa orang lain, sesuai dengan besar kecilnya yang kita ambil. Jalan lain tidak ada, jalan untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Sesuatu yang diharamkan oleh agama tidak akan halal dengan sertifikat. Sesuatu yang diharamkan oleh syarak tidak halal dengan kekuasaan. Sesuatu yang halal, menu yang tidak halal oleh agama tidak halal dengan mengandalkan daripada saksi-saksi palsu atau membuat kertas-kertas banyak. Masalah tulisan kertas di dalam syariat adalah itu sebagai alat bukti di dunia.
yang bisa dijadikan andai kata terjadi persengketaan dan kamu khawatir dalam pemilikan ini terjadi kekhawatiran terhadap sengketa dan mukhalafah, faktubuh, kamu tulis. Itulah surat, itulah surat jual beli, itulah surat hibah, itulah surat wasiat, itulah surat akte, itulah sertifikat. Apa saja namanya surat berharga dalam konteks syariat itu tidak menjadi sebagai jalan untuk halal sesuatu yang ia bukan miliknya. Karena itu adalah sifat manusia. Yang buat surat juga kalau dikasih uang minum berani buat. Yang kepingin untuk mendapat surat itu juga yang penting sama-sama ada capat situ juga berani mengeluarkan berapa saja. Hitung-hitungan juga karena enggak ada modal, yang penting ada untung setengah pun jadi. Ada satu benda nilainya 100 juta, habis biaya kepada orang yang kuasa mengeluarkan daripada sebuah tulisan. 50 juta masih untung karena nggak ada modal. Jual dapat 100 itu bagi dua. Yang nggak ada modal hanya mengandalkan dengan namanya saja, kesaksi palsu segala macam di dunia. Boleh bagi seorang mukmin saat yang demikian yang menentukan ala wahijal qalbu, taulah dalam hati inilah yang jernih untuk berfikir. Dan Nabi mengingatkan dalam hadis yang lain, la yastaqi imanul abdi hatta yastaqima qalbuh. Iman seseorang tidak akan mampu diaplikasi dalam setiap tindakan dan daripada setiap amalan tanpa ada iman itu merajuk dan menguat dalam hatinya. Kalau di mulut saja imannya belum merasuk kemari, tapi iman yang merasuk kemari itulah iman yang menjaganya, yang menjadi sebagai pengawal hidup kita, tahu yang mana milik kita atau tidak. Oleh karena demikian besarnya potensi syubhat pada satu barang yang kita punya hak rame-rame, sedangkan hak beda-beda, ada yang kecil ada yang besar. Itulah peninggalan yang diberikan label hukum oleh Allah secara ijbari. Ijbari, Pak, makna ijbar sama dengan kata ada prinsip, itu satu paham yang disebut dengan Jabariyah. Jabariyah artinya kita nggak ada kekuasaan apapun. Bagi orang Jabariyah tidak ada hak usaha manusia. Mandum-mandum gatul ya Allah. Katengan don dia Allah. Aku pohgok, aku tak alung, aku tak kagak. Memang gilong kagak kendak ada Allah untuk tak. Jadi tidak ada usaha apapun. Ya, itulah disebut dengan paham-paham Jabariyah. Prinsip daripada hukum faraid, legalitas pemilikan bagi orang yang hidup, bagi harta orang yang meninggal dunia, prinsipnya ijbari wan individual. Ijbari artinya pemaksaan Allah kepada kita untuk ridha menerima ketetapannya bagian berapa yang halal dimakan oleh masing-masing. Seorang anak perempuan meninggal ayah atau ibunya, halal bagi dia kalau satu orang gak ada anak laki-laki. Jangan pikir siapa lain, hanya setengah itu pemberian Allah. Yang halal baginya setengah. Yang lain dengan jalan apapun dibilang bahwa hibah. Kalau memang terangkat hukum hibah, itu halal secara hibah. Dalam agama ini, kalau dalam transaksi antara orang hidup dengan orang hidup, halal pemilikan bila memenuhi ketentuan syarak, di dalam tidak ada ghurur, tidak ada unsur riba, maka itu halal. Jual beli halal kita milik bila memenuhi syarat jual beli itu adalah tidak fasid dan tidak rusak.
jual beli, atau hibah juga demikian, atau dengan sedekah juga demikian, atau dengan jalan diwakaf juga hanya halal manfaat, tidak halal ain. Sekarang kalau orang mewakafkan tanah kepada orang tua kita, maka itu anak tidak punya hak mewarisi dan tidak punya kewenangan untuk menjualnya. Karena wakaf itu tidak boleh mengqati' akhir, akan berlanjut kepada siapa yang berlanjut sesuai dengan niat si wakif tentang manfaat tanah itu. Begitu juga dengan benda-benda yang lain yang bisa diambil manfaat dan kekal lainnya. Kalau memang pemilikan itu secara ujrah, sewa, maka menurut itu sampai kepada bagaimana halalnya menguasai tanah yang tanah itu belum ada yang punya, belum juga dikapling oleh negara untuk manfaat tertentu seperti tanah lindung, hutan lindung. Begitu juga dengan rawa-rawa sampai ke laut. Sistem pemilikan ada dalam bab Ihyaul Mawat. Bagaimana cara kita menghidupkan tanah yang dia itu mati belum ada yang punya? Apakah dengan jalan ngurus sertifikat? Bukan. Islam mengurusnya harus yang pertama tanah itu tidak ada dan dibebaskan oleh negara kepada masyarakat siapa mau menggarapnya. Cara menggarap harus ada penampakan, kita buat batas. Setelah ada batas harus ada juga dengan tanda-tanda batas, dan tanah itu baru digarap, ditebang, ditanam dan segala macam hingga dalam batas tertentu menjadi miliknya. Andai kata tanah itu dibiarkan bertahun-tahun kembali, tidak ada tanda apapun, sepohon kayu pun yang tidak ada lagi yang ditanam, hanya mengandalkan tanaman yang ditanam oleh binatang, itu tidak menjadi milik bagi perseorangan. Apalagi tanah-tanah yang sudah diklaim oleh negara untuk kemaslahatan umum. Ada cara, bila memenuhi tata cara yang diijtihadkan oleh ijtihad para ulama berdasarkan daripada apa yang diingatkan oleh Rasul, barulah halal dimiliki. Kalau ragu-ragu, salah-salah terjebak kepada orang lain. Ini tanah ada yang milik tapi enggak jelas siapa pemiliknya. Kalau demikian itu pemiliknya orang bodoh, surat enggak ada. Kalau ada surat nanti kita lihat, kalau kalah kita kasih untuk dia, coba-coba. Pada tanah itu bukan tanah terbengkalai dan bukan tanah di gunung yang tidak yang punya. Lantas urus sertifikat, lahirlah bahwa anak rawa-rawa ini menjadi pemilik kita. Ngurusnya hanya sertifikat, batasnya pancang sini, pancang sana, pancang. Apakah itu halal? Andai kata itu adalah bukan tanah dan tidak sesuai dengan tata cara penggarapan, dan itu bukan tanah pembengkalai karena tanah itu kemaslahatan umum untuk tempat alur air, dan itu juga adalah tidak halal, syubhat. Saya tidak mengatakan spontan haram, syubhat. Siapa yang dekat dengan syubhat, qaruba ilal haram, dekat sekali dalam haram. Oleh karena demikian, andai kata kita sebagai seorang yang bersih daripada yang haram, tidak bermain dalam syubhat, tidak bermain dalam awang-awang atau coba-coba, hendaklah berkaitan dengan masalah pemilikan yang punya orang ramai, seperti harta warisan yang meninggal orangnya dan kita ahli waris. Dengan yakin kita ahli waris berarti kita yakin ada hak, tetapi kita yakin hak kita berapa di situ. Kalau hak kita di situ hanya 1/2,
Yang halal hanya 1/2. Apakah 1/2 dari nilai harta? Bukan. 1/2 dari nilai angka pokok setelah dilihat seluruh bagian-bagian orang yang harus mendapatkan warisan. Dan kita harus tahu siapa saja yang ahli waris. Dan kita tahu ahli waris itu punya hak berapa. 10 tahun sudah kita makan tanpa perhitungan. Dan kita tidak bisa secara pasti apakah kita masih ada dalam wilayah yang halal. Artinya dalam wilayah memang jatah kita sebesar itu. Lantas sekarang tidak ada lagi jatah, lepaskan itu semuanya kepada jatah orang lain. Kalau kita beriman kepada Allah. Kalau enggak, nanti bayar itu dengan amalanmu. Wajib kita bayarnya dengan amal baik kita. Yang kejut baik tamak dah dia katanya. Habis pahala ibadah, habis pahala jamaah, habis pahala tahajud, habis pahala zikir, habis pahala dakwah, habis pahala bertemu berat. Payah juk kepada aduan, kepada adawat, kepada anak yatim di rumah ini. Oleh kerana demikian, tumbuhkan semangat, karena ini kata Rasul. Saya ulang-ulang terus di situ. Apa kata Rasul? Ta'allamul faraida, merunuh masalah peraihnya untuk minimal kasus yang ada dalam keluarga kita. Innahu nisful ilmi. Masalah itu setengah ilmu dalam hidup ini. Setengah. Di tengah ilmu yang benar tamita, tengok dikatanya baik ilmu di tengah mesabah persen pun hana tak fikir kenyan. Tem kali orang tak ada fikir. Mita ilmu orangnya mulai ayunan sampai dengan meninggal, yang tak mita sampai jet pupa besar lalangit. Tapi yang tertengah ilmunya kadang-kadang baik dia tertengah cik nol besar. Selalu mentang ditanya tabat. Tapi Nabi katakan huwa nisful ilmi wa huwa awwalu yunsa. Masalah ini yang pertama mudah dilupakan oleh umat. Udun tua tanya, janji Rasul. Ya, tua katanya, dilupakan terus. Dia disingkirkan, dikebiniskan. Punya bahasa nimiknya. Ilmu sekian kan, ngapa dua juga tak kawan tu tak fikir. Kenapa ya api meruno para ele, ini rumus kana. Maka kalau tabe-tabe lum pekain no cikana apa payah dah mentu perlet tak pertama ngaju rumus yang langsung itu biat kali-kali paduk tepa. Nyan rumus nyan dengku. Menyata pertama dalam rumus yang salah itu biar menyohana tatupu oleh padu hak masing-masing yang toto yang harus dapat damong dan siapa yang harus dan berapa bagiannya, kita masuk dalam rumus itu, keluarnya hasil salah. Mia bata lain menyolam rumus yang dapat damong bui itu biar bui, menyata pertama kameng itu biar kameng, menyona pertama asai itu biar nyan rumus nyan ataga pegat setelah tahu berapa bagian siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masing siapa asabah, masukkan tekan dia mencari sendiri, hasilnya keluar. Apakah kita memasukkan itu betul enggak ahli warisnya? Maka tidak bisa untuk kita menganggap bahwa ahli waris anak saja. Dan masalah ini penting untuk terus baca dan baca. Nah, yang ketiga kata Rasul, 3 masalah alasan Rasul minta supaya belajar ilmu ini terus. Yang pertama nisful ilmi wa huwa awwalu yunsa. Yang ketiga bahwa ilmu ini yunza min ummati, akan dicabut daripada umatku. Setelah banyak yang lupakan, kemudian ingat ilmu ini akan yunza min ummati, ma yunza, sesuatu yang mudah dicabut dalam hati orang. Bermacam perbandingan, bermacam latar belakang, bermacam dorongan datang agar ilmu ini supaya tidak menjadi prioritas dalam kehidupan rumah tangga, dalam
pemilikan dan penguasaan harta yang akibat kematian daripada keluarganya. Bapak Ibu yang berbahagia, mengingat malam ini waktu tinggal lebih kurang 10 menit lagi atau 15 menit, mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Kami beri kesempatan untuk kita diskusi bersama. Kami